Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatika wanshur 'alaina rahmataka wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan umur, diberi kesehatan, juga kelapangan untuk dapat bertemu kembali di majelis ini. Semoga semuanya selalu sehat walafiat, ada dalam curahan rahmat, berkah serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian, dalam kesempatan taklim kita malam ini, kita akan melanjutkan pembahasan hadis arba'in. Hadis yang keempat ya. Saya beri judul hadis yang keempat ini yaitu tentang adwaru khalqil insani wa khatimatuhu. Tahapan-tahapan penciptaan manusia dan akhir dari kehidupannya. Nah, jemaah sekalian, ini saya kira sangat penting sekali. Ini bisa dihubungkan juga dengan akidah, karena salah satu metode atau cara kita menguatkan akidah kita, tauhid kita ya, atau ma'rifatullah kita, yaitu diantaranya dengan mengenal diri kita sebagai manusia. Kalau istilah para ulama ada yang disebut namanya ma'rifatun nafsi ya, mengenal diri. Nah, di hadis yang keempat ini kita akan diajak untuk lebih detail mengenai tahapan-tahapan penciptaan manusia dan bagaimana akhir dari kesudahan kehidupannya. Selengkapnya akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Abi Abdillah, dari Abu Abdillah, dari Abi Abdirrahman Abdillah bin Mas'ud. Nama lengkapnya Abi Abdurrahman ya, Abdullah bin Mas'ud, yang populer sering dipanggil namanya Ibnu Mas'ud.
Eh, saya pernah baca dalam biografi para sahabat, Ibnu Mas'ud itu secara fisik digambarkan itu fisiknya sangat pendek. Kalau sahabat lain sedang duduk, lalu Ibnu Mas'ud berjalan, maka tingginya itu hampir dengan sahabat lain yang sedang duduk. Nah, tapi keilmuannya itu, Masya Allah, itu salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling menonjol dalam bidang ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dan Rasul itu adalah as-sadiqu. Beliau adalah seseorang yang pasti jujur, ya. As-sadiq itu. Jadi orang yang jujur dalam arti fi jami'i ma yaquluhu, ya. Dalam semua apa yang dikatakannya. Jadi semua yang disampaikan oleh Nabi itu mustahil bohong, ya. Karena itu beliau memiliki sifat yang pertama dan utama adalah sifat apa? Siddiq, ya. As-sadiq, ya. Kemudian disebutkan di sini Nabi juga al-masduq, artinya yang diakui kejujurannya, ya. Diakui kejujurannya dalam arti oleh apa? Yaitu oleh sesuatu yang diwahyukan kepadanya. Jadi diakui oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa semua yang dikatakannya itu pada hakikatnya merupakan wahyu, ya. Yuha bima yuha ilaihi, pada perkara yang diwahyukan kepadanya. Li'annal malaka Jibril, nah, karena malaikat Jibril ya'tihi, telah datang kepadanya, selalu datang kepadanya bisidqi, ya, dengan benar. Wallahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah yang maha suci lagi maha tinggi, yusaddiquhu, membenarkan, bima wa'adahu bihi, terhadap apa yang dijanjikan dengannya. Jadi semua yang dijanjikan oleh Rasulullah itu dibenarkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu maka ketika kita akan mendapatkan berita ini, kita harus meyakini dengan sepenuh keyakinan. Nah, apa yang disampaikan oleh Nabi yang digambarkan as-sadiqul masduq tadi, kata beliau, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kamu, yujma'u khalquhu, dihimpun penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman, 40 hari, selama 40 hari, nutfatan, berupa nutfah, ya, nutfah. Kalau kita sering menyebut nutfah itu dengan sebutan air mani, ya. Numawi saurunate urang Sunda mah upami nyebatkeun sesuatu yang indah teh nganggo mani, cerah gitu, ya. Mani gelis gitu. Mani kasep, mani
mani. Ya, wallahu alam. Apakah ada hubungannya? Enggak ada ya. Nutfah, air mani. Jadi kita dulu berproses di dalam perut ibu kita itu 40 hari berupa nutfah. Sumayakunu, kemudian sesudah itu terbukti alaqah, menjadi segumpal darah, misladalik, selama 40 hari juga. Ya. Jadi 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah, ya. Sumayakunu, kemudian terbukti selama 40 hari berikutnya mudghatan, berupa segumpal daging. Misladalik, ya, selama 40 hari juga. Nah, sesudah 104 kali 3, ya 40 kali 3 berarti 120 hari. Sumayursalu ilaihi, kemudian diutus ilaihi, kepadanya siapa? Al-malaku, seorang malaikat. Fayanfakhu fihi, lalu malaikat itu meniupkan fihi, ke dalam janin yang ada di dalam perut sang ibu itu, ditiupkan. Apa yang ditiupkan? Ar-ruha, yaitu roh. Nah, nanti akan kita dalami tentang makna ruh, ya. Wa yu'maru, dan diperintahkan bi'arba'ati kalimatin, dengan 4 kalimat. Apa 4 kalimat itu? Pertama, yuktabu bikat birizqihi, ditulis itu rizkinya. Pertama rizkinya. Wa ajalihi, yang kedua ajalnya, ya, ajalnya, umurnya, limit akhir umurnya, ya. Wa amalihi, kemudian yang ketiga amalnya. Wasaqiyun, ya, dan celakanya. Ada bahasa yang lebih apa ya, lebih menohok kalau istilah sekarang itu. Sakiyun itu, ya, sakiyun itu apa? Pecundang. Kepercundang, kecelakaannya, ya. Itu biasanya kalau orang yang jelek kehidupannya, pecundang. Sakiyun namanya gitu, sakiyun. Au sa'idun, atau bahagianya, ya, kemenangannya. Wa wallahi, maka demi Allah, la ilaha, tidak ada ilah, ghairuhu, selain daripada dia. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kamu, la ya'malu, benar-benar dia beramal, bi'amali ahlil jannati, dengan amal ahli surga, hatta ma yakunu, sehingga terbukti bainahu, di antara dirinya, maksudnya jaraknya di antara dirinya, wa bainaha, dan surga, ya, illa dira'an, kecuali jaraknya itu tinggal 1 hasta. 1 hasta seperti ini. Terusnya dira'an 1 hasta sakieta. Jaraknya antara dirinya itu tinggal kira jarak 1 hasta, dira'an. Pasapayasbiku, lalu mendahului, alaihi, atasnya, alkitabu, catatan kitab yang 4 tadi. Fayamalu, lalu dia beramal, bi'amalin,
di bi'amali ahlin nari, dengan amal ahli neraka. Fayadkhuluha, lalu yang semula sudah sangat dekat ke surga itu kemudian tiba-tiba dia beramal dengan amal ahli neraka. Fayadkhuluha, lalu dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah seorang di antara kamu la ya'malu, benar-benar dia beramal bi'amali ahlin nari, dengan amal ahli neraka. Hatta mayakunu, sehingga tidak terbukti bainahu, di antara dirinya, wa bainaha, dan neraka itu jaraknya, illa dira'un, kecuali tinggal satu hasta. Bayasbiku, lalu mendahului, alaihi, kepadanya, alkitabu, kitab, catatannya, catatan keputusannya. Fayamatu, lalu di penghujungnya itu dia beramal bi'amali ahlil jannati, dengan amal ahli surga. Fayadkhuluha, lalu dia akhirnya masuk ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, supaya tidak gagal paham dengan hadis ini, maka nanti kita perlu jelaskan biarpun agak pelan. Jadi terkedah rusuhan. Wios itu tidak sedang dikejar tayang, enggak apa-apa. Nah, yang pertama yang perlu diketahui yaitu mengenai atwarul janin birrahmi, tahapan-tahapan janin di dalam rahim. Ya, rahim itu kandungan ibu-ibu, ya. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa janin itu berproses di dalam rahim tadi, yaitu selama berapa hari tadi? 120 hari. 120 hari. Dengan rincian 40 hari pertama berupa nutfah, kemudian 40 hari kedua berupa alaqah, lalu 40 hari ketiga berupa mudghah. Kemudian sesudah 120 hari berjalan, lalu malaikat meniupkan ruh ke dalam janin itu, meniupkan ruh. Kemudian dituliskan baginya yaitu kalimat-kalimat, ya, yang 4 perkara tadi. Nah, tentang hal ini Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, itu di dalam Al-Quran disebutkan secara detil juga. Bahkan ini bagian dari ujian keimanan kita. Bisa kita lihat antara lain di Al-Quran surat Al-Hajj ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, in kuntum fi raibin, jika kamu terbukti berada dalam keraguan, minal ba'si, dari adanya kebangkitan, fa inna khalaqnakum, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kamu min turabin, semula berasal dari turab, dari tanah, summa min nutfatin, kemudian dari nutfah,
summa min alaqatin, kemudian dari alaqah, summa min mudghatin, kemudian dari daging. Ini menegaskan kepada kita sekalian bahwa kita yang sekarang sudah tumbuh ya menjadi seperti sekarang ini ya, di sini sudah rata-rata semuanya sudah di atas 40 ya. Sana paling anom ya di dia. Ayo paling anom nah ya. Ya. Ini rata-rata terus Pak Jajang terus Pak Jajang anom wah 5 aja deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita yang sudah tumbuh dari sejak taman kanak-kanak hingga sekarang menjadi taman kakek-kakek dan taman nenek-nenek ya. Nah, dulu itu kita semuanya berasal dari sesuatu yang mati. Sesuatu yang tidak bernyawa. Oh. Bahkan upami di Uninga kalau kita lihat lebih universal lagi itu di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 28 kalau tidak salah. Ada ayat yang menyatakan begini. Kaifa takfuruna billah ya. Bagaimana mungkin kalian kufur kepada Allah? Wa kuntum amwatan. Dulu kamu sekalian terbukti amwat, semuanya mati. Semua kita itu berasal dari sesuatu yang mati. Wa kuntum amwatan. Fa'ahyakum. Lalu aku hidupkan kamu. Jadi sekarang ini kita berada di periode alam yang kedua. Ya, alam kehidupan yang kedua. Jadi alam pertama alam kematian. Kemudian yang kedua alam kehidupan. Summa yumitukum. Nanti kemudian kamu sekalian aku matikan. Aku matikan. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Maka ketika kita mendengar berita duka, kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Eta teh sanes kanggo nungantun wungkul teh kalimat eta teh. Innalillah, sesungguhnya kami, itu dari kami itu ke kita tuh. Innalillah, sesungguhnya kita, kami ya milik Allah, ya, kepunyaan Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi, kepadanya roji'una, semuanya akan kembali. Itu kalimat itu maknanya itu. Nah, jadi makna hikmah dari ayat ini mengingatkan kita bahwa semuanya dulu kita itu berasal dari sesuatu yang mati. Nah, lebih detil lagi, sering Bapak dan Ibu kita membaca di Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Bahkan di sini rinciannya lebih detil. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana, dan sungguh kami telah menciptakan manusia min sulalatim min tin, dari saripati tanah ya. Summa ja'alnahu, kemudian kami jadikan dia nutfatan, ya, menjadi nutfah, bi qararim makin,
yang tersimpan di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim kaum wanita. Summa khalaqna nutfata, kemudian kami ciptakan nutfah, ya, alaqatan, menjadi segumpal darah. Fahalaqnal alaqata, kemudian kami ciptakan alaqah mudghatan, menjadi segumpal daging. Fahalaqnal mudghata, kemudian kami ciptakan mudghah idhaman, menjadi tulang. Ya, tulang, diberi tulang. Fakasauna, lalu kami masukkan idhama, tulang itu, lahman, ke dalam daging. Summa ansha'nahu, kemudian kami tumbuhkan dia khalqan akhar, menjadi makhluk yang lain. Jadi kalau menurut ayat ini secara lebih detail tahapan-tahapannya sampai 7 tahap kalau menurut ayat ini. Nah, di sini wa fi hadhil ayah dzakarallahu al-atwara arba'ah. Di ayat ini Allah menyebutkan 4 tahap yang disebutkan tadi di dalam hadis, kemudian ditambahkan 3 sehingga menjadi 7 tahapan. Ini menjadi 7 tahapan. Maka tak heran jika sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, khuliqa ibnu Adama, diciptakan anak Adam, min sab'in, dari 7, maksudnya 7 tahapan. Nah, ini dasarnya ayatnya tadi. Ya, kemudian beliau membacakan ayat ini. Apa hikmahnya? Nah, ini yang paling penting harus kita munculkan. Apa hikmahnya? Hikmah dari penciptaan Allah, wal hikmatu fi khalqillahi ta'ala lil insan, dan hikmah dari penciptaan Allah Ta'ala terhadap manusia, bihadat tertibi, dengan tertib ini, dengan tahapan ini wafaqa hadat tatawuri wa tadarruji min halin ila halin. Ini sesuai dengan tahapan-tahapan dari satu keadaan kepada keadaan, itu sesuai dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ala ijadihi kamilan, ya. Ala ijadihi, untuk mengadakan secara sempurna, yaitu fi asra'i lahdatan. Jadi dia tidak ini sesuai dengan cara Allah menciptakan makhluknya itu dengan tahapan-tahapan secara sempurna. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu Maha berkuasa. Kalau Dia berkehendak, Dia tidak harus menciptakan manusia itu sampai 7 tahapan tadi. Kalau Dia mau, ya, maka Dia cukuplah berkata seperti yang sering kita baca dalam Al-Quran, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya, apabila Dia menghendaki sesuatu, maka cukuplah Dia berkata kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah. Nah, ini sama. Jadi tahapan-tahapan ini menggambarkan bahkan ada ciptaan yang jauh lebih agung, lebih besar, dan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu melalui tahapan-tahapan tadi, yaitu apa? Menciptakan alam raya semesta ini. Itu bahkan diciptakan, digambarkan dalam Al-Qur'an, itu disebutkan huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari.
Saya kira 6 hari yang dimaksud itu bukan 6 hari seperti yang kita temui saat ini, ya. Hari-hari kita saat ini kan begitu cepat, sehari berapa jam? 24 jam. Bahkan kita sering berkata, nah asa kamari urang itu pandai tuh. Ayo paripang. Terasa begitu cepat hari-hari kita itu. Terasa begitu cepat itu ya. Nah, hari yang dimaksud dalam penciptaan langit dan bumi ini bukan hari-hari yang ada sekarang ini. Karena dulu kan belum tercipta langit dan buminya sendiri. Dalam ayat lain di dalam kitab suci Al-Quran, itu ada dikatakan satu hari itu bahkan sama dengan 1000 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Kalau kita ambil salah satu makna satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun, berarti proses penciptaan langit dan bumi ini berlangsung kurang lebih selama 6000 tahun. Padahal sekali lagi bagi Allah Subhanahu wa taala, kalau dia mau, kalau dia berkehendak, maka dia ciptakan semua makhluknya itu lahdotan, sekejap mata. Tetapi tidak demikian. Nah, ini disebutkan bihadat tadarruji ta'limullah ta'ala li'ibadihi di dalam apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam tahapan-tahapan ini, di sini terdapat ta'limullah, pelajaran yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-hambanya. Ya. Yaitu apa? At-ta'anni fi umurihim. Hendaklah kita menghadirkan at-ta'anni. Apa itu at-ta'anni? Melakukan proses sesuatu secara tertib, secara tenang, secara teratur, secara disiplin. Ini pelajaran pentingnya itu. Hendaklah kita melakukan sesuatu secara bertahap, secara tertib, secara disiplin, gitu hikmahnya itu. Ya, tidak apa? Tidak serampangan, tidak serampangan. Itu pelajaran yang terpentingnya. Ya, at-ta'anni fi umurihim. Ya, at-ta'anni fi umurihim, yaitu menghadirkan at-ta'anni. Maka ada sebuah hadis, populer itu hadis itu, at-ta'anni minallah. Bersikap tenang, bersikap tertib, bersikap disiplin, teratur, itu dasarnya adalah petunjuk dari Allah. Sedangkan ketika kita melakukan sesuatu secara ajalah, apa itu ajalah itu namanya apa? Rurusuhan, ya. Itu adalah dari setan. Ya, dari setan. Jadi ini hikmahnya katanya yang paling utama. Hendaklah kita menghadirkan at-ta'anni fi umurihim wal bu'du anit tasyarru'i wal ajalah, dan menjauhi dari gagancangan, apalagi ajalah. Ya, ajalah. Ajalah ya artinya serampangan, ya. Wa fihi ilamul insan bi anna husulil kamal al ma'nawi lahu innama yakunu bi tariqit tadriji nadhiru husulil kamal ad-dhahir lahu bi tadrijihi bi maratibil khalqi wa intiqalihi min tiwari ila tiwarin ila abyaluga asyuddah. Nah, jadi di sini adalah pemberitahuan kepada manusia bahwa berhasilnya sesuatu yang sempurna
itu mengandung satu keniscayaan di mana kita harus melakukan secara bertahap. Ya, pemibacaan bahasa Sunda mah aya paripaos. Nete taraje nincak hambalan. Nete taraje nincak hambalan. Ya, bertahap, bertahap. Jadi mungkin ini salah satu persoalan penting menurut tema saya harus diingatkan kepada anak-anak kita, terutama di zaman yang sudah serba instan, ya, serba cepat, ya. Jadi menginginkan sesuatu itu kadang tidak melalui proses tahapan-tahapan. Nah, inilah. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa dan maha berkehendak, dia dengan sabar memberikan contoh kepada kita tentang pentingnya tahapan-tahapan. Ini. Ya, fakadzalika yanbaghi lahu bi maratibis suluk ayyakuna ala nadhiri hadal munawali wa illa kana raqiban matanul umyahu wa khabitan khabti aswab. Jadi kalau tidak dilalui tahapan-tahapan ini, maka cenderung manusia itu untuk berbuat sekali lagi serampangan. Ini yang harus dihindari, baca. Mohon maaf ini terakhir, ibu-ibu saja kalau membuat, katakanlah contoh sederhana, membuat combro apa ya, combro. Kapungkur mah combro, oncom di jero atau misro, amis di jero, ya. Itu kan tidak ujung-ujung, itu melalui proses tahapan, melalui proses tahapan yang, dan itu akan menghasilkan sesuatu yang sempurna. Berbeda kalau kita menginginkan sesuatu tetapi tidak dilalui secara proses yang benar. Karenanya ada ungkapan dari anak saya mengatakan, Bapak, kalau anak-anak sekarang itu cenderung ingin segera menikmati hasil. Nah, sementara kita, orang tua kita dahulu bukan hanya sekedar menikmati hasil, tapi juga menikmati proses. Nah, yang baik itu adalah selain kita menikmati hasil, juga yang lebih utama adalah menikmati proses. Jadi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya hasil, tapi yang dinilai oleh Allah itu adalah bagian dari proses. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Cukup saya kira sementara satu poin saja dulu. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan jelaskan tentang hakikat ruh, ya, tentang hakikat ruh, dan nanti ada satu ilmu yang sangat penting dari hadis ini, yaitu bagaimana kita belum harus memahami ternyata ketika dalam masa-masa usia di dalam janin itu, kalau seorang wanita dia melakukan aborsi, ya, melakukan aborsi, menggugurkan kandungan, ternyata itu adalah sesuatu tindakan yang benar-benar diharamkan dalam ajaran. Nanti keterangan lebih detailnya insya Allah akan kita uraikan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan walaupun baru sekilas, tapi menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, yang dapat mengantarkan kita untuk semakin meyakini tadi, ya, tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin yakin terhadap adanya hari kebangkitan. Kepada Allah kita bermohon,
Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni atas segala dosa dan kehilapan kita. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.